Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, senantiasa kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mencurahkan kepada kita seluruhnya berbagai macam nikmat demi nikmatnya, berbagai macam rahmat dan karunia-Nya. Andai kata manusia itu ingin menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka kata Allah Subhanahu wa taala, la tuhsuha. Sungguh kalian itu tidak akan mampu membilang, menghitung nikmat demi nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala berjanji bahwa siapa yang mensyukuri nikmat demi nikmatnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan tambah nikmat tersebut. Dan siapa yang mengkufuri nikmat dari Allah Subhanahu wa taala tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengazabnya dengan azab yang teramat pedih. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kalian bersyukur akan nikmat-nikmatku, kata Allah, maka saya akan tambah nikmat itu untuk kalian. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Dan jika kalian ingkar, kufur, tidak berterima kasih dan tidak bersyukur kepadaku, kata Allah, maka sungguh azabku itu amatlah pedih. Azab Allah Subhanahu wa taala teramat pedih. Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah murka kepada seorang hamba, maka kebinasaanlah untuk seorang hamba tersebut. Binasalah dia, celakalah dia dengan kecelakaan yang sangat besar. Karena sesungguhnya murka Allah Subhanahu wa taala itu, atau azab Allah Subhanahu wa taala itu tidaklah bisa kita bayangkan betapa pedihnya azab tersebut. Dan ini Allah Subhanahu wa taala berjanji akan menimpakan azabnya kepada siapa dari hamba-hambanya yang tidak mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam ayat ini memberikan kepada kita seluruhnya, adik-adikku sekalian, ilmu yang sangat besar, ilmu yang sangat agung, bahwa kalau kita menginginkan nikmat itu menjadi langgeng dan nikmat itu menjadi terus bertambah, maka kuncinya cuma satu, syukur. Bersyukur kepada Allah, maka Allah akan terus menambah nikmat itu. Baiklah adik-adikku sekalian,
Kita insyaallah taala malam ini akan melanjutkan pelajaran kita, yakni kitab Sirah Nabawiyah. Kita akan lanjutkan dan kita sudah sampai pada pembahasan berbagai macam cara yang dilakukan oleh kaum musyrikin Quraisy untuk menggagalkan dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka sudah masuk pada metode perselisihan, perdebatan. Mereka mulai mendebat Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan berbagai macam argumen-argumen mereka, alasan-alasan mereka. Namun ketahuilah adik-adikku sekalian, semua alasan-alasan yang dikemukakan oleh kaum musyrikin itu rontok, langsung dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan alasan-alasan mereka itu menunjukkan kebodohan mereka sendiri. Apa yang mereka jadikan sebagai alasan dari sesuatu yang mereka bantahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, justru itulah yang membuat mereka malu, yang membuat mereka semakin nampak kebodohan mereka. Dan kita sudah masuk pada perdebatan atau bantahan yang kaum musyrikin senantiasa menjadikannya sebagai alasan untuk mendebat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah kita jelaskan pada 2 poin besar pada penjelasan yang telah berlalu tentang persoalan yang dianggap sebagai sesuatu permasalahan oleh kaum musyrikin, yaitu masalah hari berbangkit dan masalah kerasulan. Dan kita sudah masuk pada persoalan ketauhidan, masalah menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya ilah, sebagai satu-satunya sembahan. Baik, kita mulai bacakan. Adapun pertentangan dalam masalah tauhid, maka ini merupakan inti masalah dan pokok perselisihan. Jadi masalah tauhid ini adalah pokok persoalan dari seluruh nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala yang terdahulu. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi dan rasulnya kepada sebuah kaum yang dimana kaum itu telah rusak tauhidnya, telah rusak akidahnya. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengirim nabinya kepada sebuah kaum yang masih bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru Allah mengutus rasulnya ini kepada kaum-kaum yang telah rusak akidahnya, rusak tauhidnya. Jadi semua persoalan, semua pokok inti persoalan yang diperselisihkan oleh para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala terdahulu dengan kaumnya itu pada masalah tauhid. Pada persoalan tauhid, menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya ilah, satu-satunya sembahan. Jadi inti dari seluruh agama, dari seluruh kitab-kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan adalah agar supaya manusia itu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, agar supaya manusia itu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam peribadatan kepadanya. Jadi inilah inti dari seluruh agama-agama yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi. Inilah inti dari seluruh ajaran para nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala, yaitu masalah ketauhidan. Dan ini adalah perselisihan yang terbesar dari kalangan para nabi dan kaumnya. Sementara keyakinan orang-orang musyrik, mereka mengakui keesaan Allah Subhanahu wa taala dalam zat dan sifat-sifatnya serta perbuatan-perbuatannya. Mereka mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala lah yang menciptakan langit dan bumi. Jadi dalam perkara uluhi, dalam perkara rububiyah dan
sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala mereka seluruhnya mengakui. Kaum musyrikin juga mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit dan bumi ini semata. Allah Subhanahu wa taala yang mengatur seluruh apa yang berada di alam ini. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan alam ini. Jadi mereka kaum musyrikin juga mengakui ini. Dan mereka kaum musyrikin juga mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang teramat mulia, teramat agung. Mereka mengakui itu. Namun kaum musyrikin itu tidak mau mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala lah yang berhak disembah. Jadi mereka kaum musyrikin itu rusak dari segi tauhid uluhiyahnya. Mereka tidak mau menetapkan bahwa kalau Allah Subhanahu wa taala semata yang mencipta segala apa yang ada, kalau begitu hanya Dia juga yang berhak untuk disembah. Namun mereka tidak mau menetapkan ini. Mereka punya alasan-alasan yang merupakan alasan yang timbul dari akal-akal bodoh mereka. Sehingga mereka tidak mau menetapkan bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala semata yang berhak untuk diibadahi. Sementara mereka sudah mengakui kebesaran, kemuliaan dan keagungan Allah. Mereka sudah mengakui bahwa Allah semata yang menciptakan seluruh alam raya ini. Mereka mengakui bahwa Allah yang menciptakan langit dan bumi ini beserta apa-apa yang berada di antara keduanya. Dia menciptakan segala sesuatu. Dialah penguasa yang di tangannya terdapat kerajaan langit dan bumi dan apa-apa yang ada di antara keduanya serta kerajaan segala sesuatu. Dialah sang pemberi rezeki yang memberi rezeki kepada segenap manusia, yang memberi rezeki kepada segenap binatang melata dan binatang ternak, serta memberi rezeki kepada seluruh makhluk hidup. Dialah yang maha mengatur, yang mengatur seluruh perkara dari langit sampai ke bumi dan mengatur perkara segala apa yang terjadi, baik yang kecil maupun yang besar. Hingga sebutir debu dan seekor semut pun Dialah pemilik langit dan bumi serta apa-apa yang berada di antara keduanya. Dan Dialah pemilik arsy yang agung. Dialah pemilik segala sesuatu. Dialah yang mendudukkan matahari, bulan, bintang-bintang, gunung-gunung, pohon-pohon, binatang-binatang, jin dan manusia dan para malaikat. Dia semata yang menciptakannya. Semuanya itu tunduk kepadanya. Dia melindungi siapa yang dikehendakinya terhadap orang yang dikehendakinya. Tetapi tidak ada yang bisa melindungi dari siksa yang dia timpakan kepada siapapun yang dia kehendaki selama-lamanya. Dialah yang menghidupkan dan yang mematikan. Dia berbuat apa yang dia kehendaki dan menghukumi apa yang diinginkannya. Tidak ada yang bisa menghalangi hukumnya dan tidak ada yang bisa menolak ketentuannya. Coba lihat pernyataan kaum musyrikin ini mereka kaum musyrikin itu sangat mengakui kebesaran dan kemuliaan Allah. Mereka sangat mengakui tentang ciptaan-ciptaan Allah. Mereka sangat meyakini bahwa tidak ada satu makhluk pun, bahkan semut pun, rezekinya pada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memberi rezekinya. Namun mereka kaum musyrikin tidak mau menetapkan bahwa kalau begitu hendaknya kita hanya menyembah kepada Allah saja, tidak usah kepada yang lainnya, karena semuanya itu tergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah mau membahagiakan sesuatu itu, maka Dia akan bahagia. Kalau Allah mau mencelakakan sesuatu itu, maka Dia akan celaka. Untuk apa menyembah yang lain? Mereka tidak sampai, akalnya tidak sampai ke situ. Bahkan muncul dari mereka akal-akal busuk, akal-akal kotor, akal-akal yang menjijikkan. Ketika mereka selesai menyatakan pengakuan secara jelas tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala dalam zatnya,
mereka mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala bersendirian dalam rububiyah dan sifat-sifatnya dan perbuatan-perbuatannya. Mereka kaum musyrikin tersebut lalu mengatakan, sesungguhnya, lihat, inilah alasan kenapa mereka berbuat syirik. Perhatikan, perhatikan. Alasan kaum musyrikin kenapa mereka berbuat syirik. Mereka berkata, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menguasakan kepada sebagian dari hamba-hambanya yang terdekat seperti para nabi, para rasul, para wali, orang-orang soleh, dan memberi kepada mereka pengaturan alam semesta ini. Jadi ini alasannya dia. Jadi mereka itu beranggapan bahwa nabi-nabi Allah dan rasul-rasul Allah atau hamba-hamba Allah yang soleh, yang merupakan wali-wali Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini, Allah Subhanahu wa taala juga beri mereka pengaturan. Allah Subhanahu wa taala memberikan juga mereka tugas untuk mengatur bumi ini, untuk mengatur rezeki, sehingga mereka berpemikiran boleh untuk menyembah mereka, menyerahkan ibadah kepada mereka, agar supaya mereka itu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala kebaikan untuknya. Jadi dia ingin menjadikan wali-wali Allah Subhanahu wa taala itu sebagai perantara untuk mereka memohon akan hajat-hajat mereka, agar supaya perantara itu, wali-wali itu memintakan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena mereka beranggapan kalau orang soleh yang berdoa kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan beri. Maka inilah hakikat kesyirikan. Inilah inti dari kesyirikan. Berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala yang merupakan hal itu bukan haknya. Jadi siapa saja yang menjadikan sesuatu itu perantara kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka telah melakukan perbuatan syirik. Karena semua itu, wali-wali itu tidaklah memiliki hak dari pembagian pengaturan alam ini. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menjadikan wali-walinya untuk, misalnya dia mengutus walinya, kamu jaga gunung ini. Kalau ada pergi meminta-minta kepadamu di gunung itu, beri dia. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah perintahkan itu. Misalnya Allah Subhanahu wa taala katakan kepada walinya, kamu bagianmu di laut ini. Kalau ada yang datang kepadamu meminta di laut ini, maka beri dia. Ini sama sekali ajaran yang bodoh. Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak pernah mengajarkan perkara ini. Ini akalan-akalan saja. Wali-wali Allah Subhanahu wa taala itu, adik-adikku sekalian, kalau mereka sudah meninggal, mereka sudah mendapatkan tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau mereka, semua manusia itu kalau sudah meninggal, mereka tidak akan bisa lagi hidup kecuali nanti di akhirat, kecuali nanti setelah hari berbangkit. Orang itu kalau sudah mati tidak bisa lagi keluar, dan tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala menjadikan dari hamba-hambanya atau dari makhluk-makhluknya sebagai perantara untuknya dalam perkara ibadah. Jadi ini adalah kesyirikan. Siapa yang menjadikan sesuatu itu perantara kepada Allah Subhanahu wa taala, dia berikan ibadahnya, doanya, harapannya kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka itulah inti dari sebuah perbuatan syirik. Itulah inti kesyirikan. Jadi ini adalah ajaran yang paling bodoh, ajaran yang paling sesat. Kalau ada yang mengatakan di gunung itu ada penghuni ini dan penghuni itu, kita bisa meminta di sana. Di laut itu ada penghuni ini dan penghuni itu, kita bisa minta ke sana. Atau di mana saja, di kuburan ini, di kuburan siapapun,
bahkan di kuburannya Nabi sallallahu alaihi wasallam pun siapa yang meminta di kuburannya Nabi, maka sungguh dia telah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan meminta kepada Nabi pun itu dilarang, tidak boleh, kecuali kalau di masa hidupnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau di masa hidupnya Nabi sallallahu alaihi wasallam misalnya orang meminta, wahai Rasulullah, doakan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni saya. Ini boleh. Karena dia masih hidup, dia masih mampu mendoakannya. Tapi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah mati, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah tidak memiliki kemampuan itu. Tidak boleh lagi meminta kepada Nabi, tidak boleh lagi kita berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, mintakan kepada Allah agar saya masuk surga, mintakan kepada Allah agar saya diberi rezeki, mintakan kepada Allah agar rezeki saya lancar, jodoh saya banyak. Tidak boleh lagi meminta, apalagi kalau selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kepada Nabi saja, bahkan kepada para malaikat saja kita dilarang berdoa, kita dilarang beribadah, kita dilarang meminta dan berharap kepada malaikat. Apalagi kalau hanya kepada penghuni ini, penghuni itu. Apalagi kalau hanya kepada jin-jin dan syaitan. Tidak boleh. Jadi ini adalah inti dari ajaran seluruh para nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala, yaitu perkara ketauhidan. Menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya Tuhan yang berhak diibadahi. Tidak boleh menjadikan dua Tuhan. Tidak boleh. Misalnya ada orang datang ke suatu tempat, dia menyembelih satu binatang di sana, atau dia lepas binatang sebagai binatang sesajian atau binatang kurban untuk penghuni itu. Ini haram, siapa yang melakukannya maka dia telah keluar dari Islam, karena ini adalah syirik akbar. Syirik yang mengeluarkan seseorang dari Islam. Walaupun dia sholat sampai mati, puasa sampai mati, zakatnya tidak pernah putus-putus, kalau dia lakukan itu dan tidak bertobat sebelum matinya, maka yakinlah dia mati bukan di atas Islam. Dia mati di atas agama kesyirikan dan tempatnya kekal di neraka. Kalau dia tidak bertobat dari dosa tersebut, kemudian dia meninggal. Karena Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak mau mengampuni dosa syirik. Di dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala berkata, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh dosa bagi siapa yang dikehendaki, dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah mengampuni dosa syirik. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun diancam oleh Allah. Nabi kita, nabi yang paling mulia di antara seluruh nabi-nabi Allah, manusia yang paling mulia dari sejak Adam alaihissalam sampai akhir manusia, sampai akhir zaman. Manusia termulia, Allah Subhanahu wa taala ancam. Allah Subhanahu wa taala katakan kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, andai kata kamu ya Muhammad berbuat syirik kepada Allah, maka hancur seluruh amalanmu. Hancur seluruh amalanmu. Tidak ada amalanmu yang Allah Subhanahu wa taala terima. Tidak ada amalanmu yang Allah Subhanahu wa taala balasi. Coba perhatikan adik-adikku sekalian, Nabi diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana dengan kita? Akankah kita bisa selamat kalau kita membawa dosa ini ke hadapan Allah Subhanahu wa taala? Dan ingat adik-adikku ya, satu inti keselamatan pasti masuk surga. Bukan saya yang pastikan, bahkan saya berani bersumpah dengan 3 kalimat sumpah. Wallah, billah, tallah. Kalian pasti masuk surga kalau kalian mati dalam keadaan tidak membawa dosa syirik. Mati dalam keadaan tidak membawa dosa syirik ini pasti masuk surga. Bukan saya yang pastikan, Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Allah Subhanahu wa taala sendiri di dalam ayat-ayatnya.
Di dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dalam hadis yang sangat agung ini Nabi katakan, wahai anak Adam, andai kata kalian memiliki dosa sepenuh bumi. Bagaimana banyaknya dosa itu sepenuh bumi? Bagaimana banyaknya? Setiap saat, setiap waktu, setiap jam, setiap menit, setiap detiknya dosa yang dia lakukan. Sepenuh bumi dosanya. Andai kata kalian melakukan dosa sepenuh bumi, kemudian kalian datang kepadaku, kata Allah, kalian datang kepadaku dalam keadaan kalian tidak melakukan dosa syirik, kalian tidak membawa dosa syirik, maka sungguh aku akan mendatangi kalian dengan ampunan sepenuh bumi juga. Coba lihat adik-adikku sekalian, baiknya Allah, maha pengampunnya Allah Subhanahu wa taala. Namun kalau hamba itu membawa dosa syirik, jangan harap Allah sama sekali tidak akan pernah sudi untuk mengampuni dosa syirik bagi orang yang kembali kepada Allah dalam keadaan tidak bertobat dari dosa syirik tersebut. Jadi ini adik-adikku ya, jadi seluruh dakwah para nabi dan Rasulullah terdahulu intinya adalah di perkara ini, perkara ketauhidan, perkara kesyirikan. Karena nabi tidak akan pernah mengutus, karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah mengutus kepada sebuah kaum yang kaum itu tidak melakukan kesyirikan kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala hanya mengutus kepada kaum yang di sebuah kaum itu betul-betul mereka bergelimpangan dengan kesyirikan, bergelimpangan dengan kekafiran. Jadi ini yang harus kita camkan baik-baik dalam hidup kita. Hati-hati betul dari dosa ini. Jaga diri kita dari dosa ini. Dosa ini adalah dosa yang paling membinasakan. Sebesar-besarnya dosa membunuh manusia, andai kata orang, dia bunuh, semua manusia dia bunuh. Betapa besarnya dosa ini. Kalau dia kembali kepada Allah dalam keadaan tidak membawa dosa syirik, maka dia pasti akan selamat. Masih memungkinkan dia selamat. Namun andai kata adik-adikku sekalian, ada orang yang kebaikannya itu sangat banyak. Dia kasih makan seluruh manusia, seluruh binatang di laut, seluruh binatang di hutan. Dia kasih makan semuanya setiap hari. Semua manusia dia kasih makan. Namun dia melakukan kesyirikan kepada Allah dan kembali kepada Allah dalam keadaan tidak bertobat, maka yakinlah dia pasti celaka. Pasti celaka. Pasti masuk neraka. Karena Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak menghitung amalannya itu. Bagaikan debu yang berterbangan. Betapa mulianya Nabi, betapa hebatnya amalan Nabi. Seluruh hidupnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam korbankan di jalan Allah. Seluruh hidupnya, hartanya, keluarganya, dirinya dikorbankan di jalan Allah. Namun tetap Allah Subhanahu Wa Taala mengancam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, andai kata engkau ya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan kesyirikan, menduakan Allah, niscaya akan hancur seluruh amalanmu itu. Tidak ada artinya, tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini ancaman keras. Maka perhatikan perkara ini. Ini berlaku bukan hanya untuk orang besar, semua manusia, dari kecil sampai besar. Jangan kalian menganggap karena saya masih kecil masih boleh melakukan kesyirikan. Kecil pun berlaku. Yang kecil pun berlaku. Apalagi kalau dia sudah besar. Apalagi kalau sudah dewasa, maka jaga diri kita dari perkara-perkara yang membinasakan ini. Semua dosa yang lain Allah Subhanahu wa taala masih beri kesempatan untuk diampuni bagi siapa yang dia kehendaki. Namun dosa ini jangan harap. Dosa ini jangan harap. Mau ditebus dengan seluruh kekayaan dunia, Allah tidak mau terima. Siapapun yang mau menggantikan posisi kita di akhirat nanti, Allah Subhanahu wa taala tidak akan terima. Andai kata Nabi sangat mencintai orang itu yang melakukan kesyirikan, namun Nabi ingin menggantikan dirinya, posisinya, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan sudi. Betapa hebatnya itu pamannya Nabi, kakeknya Nabi, Abdul Muttalib, betapa cintanya Nabi. Ketika ingin meninggalnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan kepada kakeknya ini, "Ya ammi,
kepada pamannya ini Abu Thalib, "Ya ammi, qul la ilaha illallah." Wahai pamanku, katakan la ilaha illallah yang akan saya jadikan sebagai hujjah di hadapan Allah. Saya akan bela engkau kalau engkau keluar dari kesyirikan. Maka apa kata pamannya? Maka di samping pamannya itu ada Abu Jahal dan geng-gengnya yang merupakan teman dekatnya, yang mengatakan, apakah engkau sudah benci dengan agamanya Abdul Muttalib, yaitu agama kesyirikan? Akhirnya Abu Thalib pun mati di atas kesyirikan. Nabi yang berdoa, Nabi ingin mendoakan terus keselamatan untuk pamannya, namun Allah Subhanahu wa taala larang. Dilarang, langsung turun ayat. Tidak pantas kalian memintakan ampun terhadap orang yang sudah jelas-jelas mati di atas kesyirikan, mati di atas kekafiran. Nabi dilarang. Akhirnya Nabi pun berhenti mendoakan. Nabi Ibrahim yang diberi gelar Khalilullah, kekasih Allah, ingin mendoakan ayahnya yang berada di atas kekafiran. Namun beliau pun dilarang. Tidak boleh. Tidak boleh mendoakan orang-orang yang sudah mati dan sudah jelas-jelas dia mati di atas kekafiran dan kesyirikan. Tidak boleh mendoakan untuknya. Allah larang. Allah larang. Betapa cintanya Nabi kepada pamannya ini. Pamannya yang selalu membelanya. Pamannya yang selalu menolongnya. Pamannya yang selalu berdiri di sisinya, pamannya yang selalu pasang badan di depannya kalau ada yang mau mengganggunya. Betapa cintanya Nabi kepada pamannya, namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak bisa menyelamatkan pamannya tersebut dari siksa Allah. Tetap masuk neraka dan kekal di neraka karena dia mati di atas kesyirikan. Baik, sekian dulu adik-adikku sekalian. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga kita, Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita seluruhnya dari dosa yang teramat besar ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita seluruhnya di dalam surganya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala tempatkan kita bersama Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.